Kisahkan dalam episode sebelumnya, Wirosono berhasil meminta penjelasan pada Aruno terkait sosok Gonto, orang yang diminta pimpinannya itu untuk diamati dari jauh. Aruno akhirnya membeberkan kisah dari masa lalu secara gamblang untuk diketahui Wirosono, karena Wirosono adalah anggota Ulo Putih yang baru bergabung setelah bertahun-tahun berada di wilayah Brangwetan. Perjumpaannya di masa muda dengan Serini, janda muda di pinggir Kali Progo, membuatnya memiliki seorang anak laki-laki yang terpaksa ditinggalkannya lari ke Merbabu setelah pecahnya ontran-ontran Mangir. Wirosono dengan tekun menyimak cerita Aruno, sekedar mengobati penasaran dan rasa bersalahnya karena Gonto yang bernama asli Anompati serta digadang-gadang menjadi calon pemimpin Ulo Putih telah tewas di tangan Patal. Jadi, Empu sebenarnya memiliki putra saat ini di Mangir. Benar, Wirosono. Yang ku dengar, orang-orang Mangir hingga saat ini tidak tahu bahwa Salas, tabib yang tinggal di pinggir Kali Progo, adalah anakku sendiri. Lalu bagaimana bisa Anompati berada di Mangir, Empu? Dan untuk tujuan apa sebenarnya? Menurut cerita anggota sepuh, orang-orang Mangir kebanyakan bukan penduduk sembarangan. Mereka adalah orang-orang hebat yang memiliki keahlian khusus dalam hal telik sandi. Artinya, jika ada penyusup atau mata-mata, mereka akan dengan cepat mengetahuinya, Empu. Apa yang kamu dengar dari orang-orang sepuh itu benar, Wirosono. Mereka orang-orang yang hebat dalam hal telik sandi. Aku sudah memikirkan jauh-jauh hingga kemudian menemukan cara yang tepat untuk menyusupkan Anompati ke Mangir. Tujuanku menyusupkannya ke sana adalah terkait pusaka tombak baru kelinting yang dimiliki Mangir dan membuat kelompok kita menjadi sangat kecil seperti sekarang ini, menjadi sulit lagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan jasa kita, Wirosono. Maksud Empu, jumlah kita yang sedikit membuat orang-orang yang ingin merebut atau melanggengkan kekuasaan menjadi memandang sebelah mata. Itulah yang terjadi, Wirosono. Dendam harus dibalaskan, dan kita harus percaya kembali seperti saat dipimpin oleh Empu Awehpati, kakek Anompati. Anompati atau Gonto adalah harapan terakhir kita agar tetap bisa bertahan hidup dan tidak bercerai-berai. Sayangnya, Anompati justru membuat kesalahan besar yang merusak segala susunan rencana selama bertahun-tahun. Perlahan, pandangan Aruno kembali menerawang lepas ke masa lalu. Ketika tiba saatnya, dia harus datang ke Mangir secara diam-diam dengan cara menyamar sebagai pedagang pisang yang berkeliling dari dusun ke dusun hingga tiba di rumah istrinya. Aruno juga tahu istrinya sendiri itu sesungguhnya sudah wafat karena terseret banjir Kali Progo beberapa belas tahun lalu. Anaknya Salas telah berubah menjadi pemuda belasan tahun. Dia mewarisi bakat Aruno sebagai seorang tabib muda yang terkenal dari dusun ke dusun, bahkan hingga kota Praja. Untuk mengusir kesepiannya, Salas mendirikan padepokan ketabiban dan mengumpulkan sejumlah anak yatim piatu juga
dari berbagai tempat, bahkan hingga luar Mangir sebagai anak asuhnya. Hingga sekian lama, Salas hanya tahu bahwa ayahnya adalah Danung dan bukan Aruno. Tak ada yang memberitahunya, termasuk ibunya sendiri, hingga ibunya itu wafat. Saat Aruno sampai di depan rumah Salas, banyak anak kecil yang begitu gembira melihat kedatangannya. Mereka ingin membeli pisang dagangan yang dibawanya. Dan sungguh kebetulan, seorang pemuda keluar dari dalam rumah, memintanya masuk saja ke halaman. Pemuda itu ingin membelikan pisang untuk semua anak-anak asuhnya. Dari kalung yang dikenakan, Aruno yakin itu anak kandungnya sendiri. Demikian juga dari sejumlah tetumbuhan obat yang ditanam di halaman rumah. Maka ketika diminta beristirahat sejenak di sebuah tempat duduk kecil oleh sang pemuda, saat itulah Aruno merasa semuanya harus segera dibuka. Aruno secara tegas mengaku dia adalah ayah kandungnya. Bak mendengar petir di siang bolong, Salas terkejut dan tidak percaya. Tapi Aruno menyebutkan nama Srini dan menjelaskan sejumlah hal tentang ibunya dengan begitu tepat. Aruno juga menyebutkan hal-hal terkait ilmu ketabiban dengan begitu lancar yang membuat Salas perlahan-lahan menjadi goyah. Ketika Salas mulai membuka diri untuk percaya, barulah Aruno membeberkan segalanya tanpa tedeng aling-aling lagi. Di saat yang sama, Aruno perlahan mulai menabur benih-benih kebencian dalam diri Salas pada wilayahnya sendiri. Seluruh petinggi Mangir, termasuk pada Ki Ageng Mangir Kaping Kalih yang saat itu sedang memerintah. Merekalah yang menyebabkan Salas harus menderita sebatang kara dan terpisah dari ayah kandungnya. Meski ilmu gendam jiwo yang dimiliki Aruno belum seberapa jauh tingkatannya, namun Salas pelan-pelan mulai ada dalam pengaruhnya. Anak kandungnya itu terhasut dan hati maupun pikirannya berhasil dikuasai. Tidak butuh lama menjadikan Salas berada di pihak Ulo Putih guna menjalankan sebuah rencana besar yang telah disiapkan. Aruno akan menitipkan cucu Awehpati yang masih kecil dan belum tahu apa-apa kepada Salas. Anak itu harus diasuhnya hingga besar sebagai salah satu anak yatim piatu didikannya. Dengan demikian, sebagai penduduk Mangir, asal-usulnya akan tersamar. Nama anak itu adalah Anompati, namun Salas dipersilahkan memberi nama apapun sebagai nama samaran. Jika Salas setuju mengasuhnya, Aruno akan memberitahu rencana apa selanjutnya yang harus dilakukan. Karena jiwa Salas telah dipenuhi kebencian pada Mangir, pemuda itu setuju melakukannya. Nyun pangapunten Empu. Apakah yang Empu lakukan mendapat persetujuan dari sang naga pertapa? Seusai istrinya meninggal, dia memang sudah tidak berkehendak lagi memimpin Ulo Putih, Wirosono. Jadi segala rencana
Dan apapun yang kuinginkan demi kepentingan kelompok, dia sama sekali tidak menghalangi. Kematian istrinya membuat tujuan hidup Nagapertapa hanya satu, dan itu membuatnya tidak peduli lagi dengan kelompok kita. Nyun mangapunten, kembali lagi ke cerita empu tadi. Jadi akhirnya Anompati dititipkan pada Salas, demikian empu? Iya benar Wirosono. Sesungguhnya itu adalah saat-saat yang berat buatku, karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. 7 hari setelah pertemuanku dengan Salas di tempat yang telah disepakati, aku datang kembali menyamar membawa Anompati dengan 2 pengawalan anggota yang lain. Di tempat yang tersembunyi itu, Salas mengganti nama Anompati sebagai Gondo. Pandangan Aruno kembali melanglang menembus masa silam ketika Anompati atau Gondo kemudian dititipkan kepada anak kandungnya, Salas. Aruno memberi petunjuk bahwa setelah umur 8 tahun, Anompati harus diantar ke Merbabu sebulan sekali untuk berlatih ilmu kanuragan. Dia tetap harus memiliki kemampuan-kemampuan yang menjadi ciri khas Ulo Putih. Mulai dari pengetahuan tentang racun dan ilmu kanuragan yang akan diwariskan oleh para petarung Ulo Putih. Jika usianya cukup untuk masuk menjadi prajurit Mangir, dia harus mengikuti ujian tingkat taruna agar segera bisa mendapat kepercayaan dari para pejabat. Setelah berhasil menduduki jabatan tertentu dalam kesatuan Mangir, Gondo akan mendapat mandat yang lebih berat lagi dan akan diberikan secara langsung oleh Aruno. Hanya saja untuk sementara, mandat itu tidak bisa disampaikan dalam pertemuan kali itu. Salas patuh pada perintah karena telah menyatakan sumpah setia menggunakan darah. Dia bersedia dibunuh jika melanggar perintah pemimpin tertingginya. Salas kembali ke Mangir dengan membawa Gondo. Kepada penduduk dusun, Salas mengenalkan Gondo sebagai anak sebatang kara yang ditemuinya dalam perjalanan di perbukitan Menoreh. Seperti sebelum-sebelumnya, penduduk tidak pernah curiga dan memuji perbuatan Salas yang mulia. Salas memperlakukan Gondo seperti anak asuhnya yang lain. Tidak ada yang istimewa. Namun dalam beberapa hal, Salas lebih banyak mengajarkannya membuat racun ketimbang obat-obatan. Semakin hari, Gondo semakin besar dan pikirannya mulai terbuka. Dengan berbagai cara, Salas membentuknya seperti anak yang memiliki 2 kepribadian. Anak yang begitu hebat menutupi jati dirinya, dan seperti perintah yang diterima Salas sebelumnya, sejak usia 8 tahun, Gondo mulai dibawa secara rutin ke Merbabu, berlatih ilmu kanuragan dalam bimbingan para petarung Ulo Putih. Di usia 12 tahun, Gondo mulai menyadari segala rencana yang disiapkan untuknya, yakni membalas dendam pada Mangir dari dalam. Dan di usia 17 tahun, menjelang usianya cukup untuk
bergabung sebagai prajurit Mangir. Gonto sudah benar-benar yakin bahwa Ulo Putih memang harus menang meski menggunakan cara yang terhitung lambat. Gonto sadar sepenuhnya siapa dirinya dan bagaimana cara membalas dendam tepat di jantung yang paling mematikan. Mendengar penuturan Aruno, Wirosoro menjadi begitu kagum pada pemimpinnya itu. Begitu cerdas dan sabar dalam menjalankan semua rencana meski membutuhkan waktu bertahun-tahun. Wirosoro menjadi begitu penasaran dengan bagaimana Gonto menjalani masa-masa awal bergabung sebagai prajurit Mangir. Nyuwun pangapunten, Empu. Apakah mudah menjadi prajurit Mangir sehingga Gonto pada akhirnya bisa menjadi taruna di sana? Tidak juga, Wirosono. Menurut laporan rutin yang diberikan Salas kepadaku dulu saat menemani Gonto mendaftar, sesungguhnya Salas sendiri sempat ragu. Penerimaan prajurit Mangir dipantau langsung oleh Jodok dan orang yang kamu sebutkan tadi, yakni Patal. Salas tahu, Patal dan Jodok adalah dua perwira Mangir yang terbilang teliti dalam memeriksa dan memutuskan sesuatu, Wirosono. Berarti Ki Salas takut jati diri Gonto terbongkar. Demikian Kampu? Tentu saja, Wirosono. Apalagi sebelum mendaftar, Gonto telah memiliki kemampuan kanuragan yang sesungguhnya sudah sanggup menghadapi 8 prajurit Mangir sekaligus. Beruntung, Gonto berhasil menahan diri. Bayangan laporan Salas padanya di masa lalu kembali berkelebat di ingatan Aruno. Menuju masa di mana Gonto harus mampu mengukur kemampuan fisik manusia biasa yang belum pernah menguasai dasar-dasar keprajuritan. Tidak boleh terlalu tangguh atau sebaliknya tidak boleh nampak lemah. Jika Gonto tidak bisa melakukannya, penyamaran Gonto akan terbongkar atau sebaliknya tidak diterima sebagai prajurit Mangir. Secara cerdas, Gonto hanya memamerkan jurus-jurus yang biasa dikuasai anak dusun. Lebih tepatnya bukan jurus, tapi gaya berkelahi. Ketika 2 calon prajurit ditandingkan, mereka yang 3 kali jatuh dinyatakan tidak lolos. Dari sekian calon taruna yang ditandingkan, mereka yang mampu memenangkan pertarungan tidak lebih dari 30 orang, termasuk Gonto. 30 orang ini kemudian diuji ketahanan tubuhnya oleh Patal dan Jodok secara bergantian. Mereka dijemur berhari-hari, diperintahkan bertahan dari arus Kali Progo yang begitu deras, hingga tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam, namun tetap diwajibkan berlatih ilmu-ilmu dasar keprajuritan. Hingga 9 bulan dalam ujian, hanya separuh yang berhasil bertahan. Mereka yang tidak lolos diturunkan kelasnya ke tingkat bintara. Pada akhirnya disaksikan langsung oleh Temang Sedayu, taruna-taruna baru Mangir akhirnya ditetapkan.
berhasil membuat Batal dan Jodok terkesan. Semula, Gondo ditugaskan menjadi lurah prajurit penjaga perbatasan utara, lalu perbatasan timur, hingga pada akhirnya atas pengajuan Batal, Demang Sedayu menetapkan Gondo sebagai lurah prajurit penjaga Gapura Wanabayan Mangir. Mereka yang berada di kesatuan ini harus teruji benar kesetiaannya pada Mangir, karena mereka begitu dekat dengan kekuasaan. Tidak ada siapapun yang berhasil melewati Gapura Wanabayan untuk menemui para pejabat dan Ki Ageng Mangir jika tanpa seizin mereka dahulu. Meski telah mendapat kepercayaan penuh di Mangir, Gondo tetap berhasil menutupi jati dirinya dengan sempurna, termasuk tugas baru yang diberikan oleh Aruno sebagai kepanjangan tangan ayahnya sendiri. Sebuah tugas yang cukup berbahaya, yang jika berhasil tentu saja akan membuat Mangir menjadi wilayah paling ringkih dan mudah dikuasai siapapun juga. Hanya saja Aruno belum mengatakan apa tugas yang diemban Gondo setelah berhasil mendapat kepercayaan Mangir kepada Wirosono. Rasanya percuma, sebab sebelum tugas itu berhasil, Gondo ternyata telah membuatnya kacau luar biasa. Bahkan Gondo sendiri pada akhirnya terbunuh. Aruno memilih menghentikan ceritanya hanya sampai di situ saja. Nyun pangapunten Empu, jika menyimak urutan cerita Empu tadi, Anompati atau Gondo sebenarnya belum pernah bertemu dengan sang naga pertapa sama sekali. Benar Wirosono, naga pertapa memang sudah benar-benar tidak peduli segalanya. Sama dengannya, Gondo juga tidak. Tapi itu bukan berarti naga pertapa tidak akan murka ketika mendengar Gondo meninggal dunia, apalagi di tangan orang-orang Mangir. Ya. Sampai saat ini saya juga belum pernah bertemu dengan naga pertapa. Seluruh kisahnya hanya saya dengar dari para anggota sepuh. Menurut mereka, sang naga pertapa sedang menjalani laku kuno yang mungkin sudah tidak dipraktekkan lagi saat ini. Apakah benar yang saya dengar itu, Empu? Begini Wirosono, beliau dulu pernah mengatakan padaku bahwa ingin memperdalam Bhairawa Tantra Kiwo, tapi tidak jadi. Sulit menemukan pasetran atau kuburan besar di seputar tempat-tempat kita ini, mengingat sejumlah ritualnya berkaitan dengan mayat. Belum lagi hal-hal lainnya yang berkaitan dengan upacara inti, yakni Pancamakara. Mungkin untuk kebutuhan mada atau mabuk bisa kita olah sendiri, tapi untuk maituna atau senggama, kita jadi harus sering turun gunung merampas perempuan. Ini yang menyulitkan. Pasti kita akan berhadapan dengan para prajurit penjaga wilayah yang tidak terima jika perempuannya kita ambil paksa. Kita akan menghadapi banyak masalah, sementara jumlah kita sedikit. Padahal, menurut sang naga pertapa, jika saja kita bisa menjalani Bhairawa Tantra Kiwo, praktek ini dianggap cukup cepat membangkitkan seluruh cakra dalam tubuh manusia, sehingga bisa memunculkan berbagai bentuk kekuatan gaib atau kawisesan. Karena kesulitan-kesulitan itulah, akhirnya beliau memilih mencari tuntunan sendiri di Ceruk Utara. Beliau berhasil membuka pembatas gaib dan mendapat bimbingan dari makhluk alam lain untuk mendapat kawisesan kuno. Aku sempat bermimpi bahwa beliau mendapat bimbingan dari perwujudan Banasura, salah satu dari 100 putra Mahabali dari golongan Asura. Hanya saja, aku tidak bisa memastikan mimpiku itu benar, karena kita semua tidak satupun yang diperbolehkan mendekat ke ceruk pertapaannya. Jadi, kawisesan macam apa sesungguhnya yang diinginkan oleh sang naga pertapa, Empu? Aku tidak tahu, Wirosono. Tapi sudah pasti, salah satunya adalah untuk
menaklukkan tuah pusaka tombak baru kelinting. Sang Naga Pertapa. Itulah julukan yang diberikan Aruno dan orang-orang Ulo Putih pada sosok yang sedang menghabiskan waktunya bertahun-tahun dalam kabut tebal. Semua anggota Ulo Putih tahu Margapati adalah nama aslinya. Dia adalah anak Awehpati sekaligus ayah Anompati atau Gonto. Bertahun-tahun dia menjalani kesendirian dalam tapanya, mempersiapkan diri menuntut balas.